بسم الله الرحمن الرحيم. Fil, kemudian haknya jangan sampai hilang. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Gimana? Wastaghfir. Wastaghfir. Ya. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini, sebelum kita masuk kepada tafsir surat An-Nasr, surat yang pendek, ya, surat yang terakhir kali turun secara utuh, ya. Mari terlebih dahulu kita refresh kembali pengetahuan kita akan urgensi ilmu tafsir. Tidak bosan-bosannya untuk terus kita sampaikan bahwa penting bagi kita mempelajari ilmu ini. Jadi bagi seorang muslim, khususnya para penuntut ilmunya, ilmu tafsir adalah merupakan ilmu yang sangat penting. Di mana dengannya kita mempelajari makna dan kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim yang merupakan kitabul huda, ya, kitab petunjuk, kitab yang membawa kepada hidayah, membawa kepada petunjuk. Maka barang siapa yang ingin mencari petunjuk dari Al-Quran, dia akan dapat meraihnya. Dia akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim tidaklah diturunkan hanya sekedar untuk dibaca. Tetapi lebih dari itu, Al-Qur'anul Karim diturunkan untuk dihayati maknanya serta diamalkan isinya. Itulah yang menjadi tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim tidaklah diturunkan hanya untuk sekedar dibaca, tetapi adalah untuk dihayati maknanya serta diamalkan isinya. Dan seseorang tidak akan dapat mengamalkan Al-Quran dengan benar, ya, kecuali dengan memahami makna, kandungan
daripada ayat Al-Quran. Tentu ya, kita mengatakan demikian, jazakallahu khairan. Kita mengatakan demikian ada salafnya, gitu ya. Kita mengatakan demikian karena ada pendahulu kita, ya, yang mengatakan demikian. Siapa ya? Al-Fudail bin Iyad rahimahullah juga pernah mengatakan, innama unzila al-Qur'anu liyu'mala bih. Gitu ya. Innama unzila al-Qur'anu liyu'mala bih. Al-Quran itu oleh Allah diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala. Akan tetapi ada orang yang menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai amalan. Ya tentu, jadi menjadikan amalan, mengamalkan Al-Quran itu hanya sebatas apa? Bacaan, gitu maksudnya. Tentu kita merasa bersyukur, senang, bahagia ketika menyaksikan kaum muslimin di zaman ini, baik orang dewasanya maupun anak-anak kecilnya, mulai semangat ya untuk mempelajari Al-Quran, untuk menekuni bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Mereka pelajari hukum-hukum tajwidnya, makharijul hurufnya, hukum-hukum bacaannya. Namun jangan hanya berhenti pada bacaan saja. Ya, memang tahapannya demikian. Jadi tahapannya seseorang menekuni Al-Quran itu, bahkan sebelum membaca Al-Quran apa? Menyimak, istima'. Ya. Belajar bagaimana menyimak bacaan Al-Quran, membacanya, menghafalkannya. Ya. Kemudian jangan berhenti hanya di situ. Janganlah hanya berhenti pada bacaan dan hafalan Al-Quran saja. Tetapi tingkatkan ya, dari bacaan, hafalan Al-Quran itu menjadi fahmul Quran, tadabbur Al-Quran, supaya kita sampai pada tujuan akhirnya, yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Ya, tadi di awal dikatakan kita tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar kalau kita tidak memahami Al-Quran, tidak memahami makna Al-Quran. Maka fahmul Quran, tadabbur Al-Quran itu sangatlah penting. Tafsir Al-Quran itu sangatlah penting. Fakir di Malang ini sudah tahun keberapa ya? Sudah tahun dari 2016, sekarang 2024. Sudah 7 tahun lebih ya. Iya. Menyadari bahwa memang ya kajian Al-Quran kita tidak hanya sebatas tahsin tajwidnya saja. Harus ada peningkatan. Makanya saat ini mungkin fokus kami tidak hanya pada tahsin tajwid saja, tahfidz saja, tidak. Tapi bagaimana meningkatkan ya levelnya dari tajwid ke tafsir. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, di beberapa tempat, tidak hanya di sini saja, ada kajian-kajian setelah mengkhatamkan tajwidnya meningkat sekarang menjadi tafsir. Iya. Tentu bukan berarti tajwid itu tidak penting, bukan. Ini
Ini bukan dalam rangka ya menyatakan bahwa tajwid itu tidak penting, yang penting tafsir. Enggak, ya. Masing-masing ada keutamaannya. Tentu tidak demikian, ya. Karena kita mengajarkan tajwid, tahfidz, ya. Mengajarkan tajwid Al-Qur'an, ya. Tahfidzul Qur'an, ya, hifdzul Qur'an. Akan tetapi yang jadi titik masalah di sini bukan hanya sekedar jadi tidak mencukupkan diri, membatasi diri ketika orang belajar Al-Quran itu hanya belajar bacaannya saja, tanpa mempelajari atau mendalami isi kandungan Al-Quran. Jangan sampai seperti itu, ya, karena jangan sampai kita lupa tujuan. Jadi justru dengan tajwid itu, dengan mempelajari hukum-hukum bacaan Al-Quran, itu dijadikan sarana, ya, untuk bisa memahami Al-Quran. Supaya di dalam baca Al-Quran, ya, itu seseorang bisa menghayati isi kandungan Al-Quran, yang itu menjadi tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Bukan semata dibaca, tetapi bacaannya itu dijadikan sarana untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Dan rasanya tidak mungkin seseorang itu mengamalkan Al-Quran dengan benar, dengan baik, kecuali setelah dia memahami tafsir dan kandungan Al-Quran tersebut. Ya. Dan terkadang juga ada orang yang salah di dalam mengamalkan Al-Quran karena salah tafsir, salah pemahaman. Ya. Yang mana ini saling terkait. Dimulai dari salah pengucapan, salah pemahaman, salah pengamalan, gitu ya. Seperti ada orang yang membaca Al-Qari'ah namanya. Dibaca dengan hamzah Al-Qari'ah. Dari salah pengucapan, pelafalan, menjadi salah pemahaman. Al-Qari'ah yang seharusnya dimaknai sebagai hari kiamat yang mengetuk dengan kuat hati setiap manusia. Akhirnya, karena tidak bisa membedakan antara hamzah dan ain, Al-Qari'ah dibaca dengan hamzah, akhirnya artinya apa? Pembaca perempuan. Dari situ kemudian pasti di dalam mengamalkannya pun salah. Mengamalkan isi kandungan dari surah Al-Qari'ah pun jadi salah. Ini tentu saling terkait. Ya, dimulai dari bangunannya, maksudnya susunan kalimat Al-Qur'annya, kemudian dipahami tafsirnya, ya, sehingga mendapatkan pemahaman yang benar, kemudian pada akhirnya dapat mengamalkan dengan baik. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya seseorang itu akan kesulitan untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam salatnya ketika dia tidak memahami apa yang dibaca. Seseorang ketika membaca ayat-ayat Allah di dalam salatnya, semakin ia memahami kandungan ayat yang dibaca, maka semakin memungkinkan dia untuk lebih khusyuk. Sepakat ya jemaah ya? Ya, semakin orang itu memahami ayat Al-Quran yang dibaca, maka akan semakin memungkinkan dia untuk menghadirkan kekhusyuan. Karena dia bisa melibatkan hati dan fikirannya. Lain halnya kalau umpamanya dia tidak memahami ayat Al-Quran yang dibacakan di dalam salatnya. Ya, mungkin pikirannya akan kemana-mana. Atau mikirnya, wah, mikirin imamnya gitu ya. Atau mikirin apa? Ya. Mikirin panjangnya ya. Sudah apa? Negative thinking dulu ya. Sudah suudzon dulu, wah ini ya. Dan lain sebagainya. Karena tidak fokus dengan
ayat yang dibacakan. Seseorang ketika melantunkan ayat Al-Quran yang dibaca di dalam salatnya, ya, dan dia memahami isi kandungannya, maka itu akan semakin membuat dia lebih khusyuk. Sering disampaikan seperti kita membaca surat Al-Fatihah. Seorang yang membaca surat Al-Fatihah, kemudian dia pahami maknanya, dia buka tafsirnya, atau dia baca baru terjemahannya saja, maka dia akan merasakan satu hal yang berbeda. Dia akan merasakan sesuatu yang lain di dalam salatnya. Ya. Dan itu bisa terjadi karena, ya, ketika seseorang mengerti makna, walaupun itu baru sekedar lafziyahnya, jadi secara lafadznya saja, itu pasti akan berbeda rasanya, ya, rasa salatnya itu, ya. Berbeda pula dengan orang yang hanya membaca Al-Fatihah itu hanya sekedar untuk menggugurkan rukun salatnya. Ya. Ya kan? Akan sangat berbeda dengan orang yang hanya membaca surat Al-Fatihah itu, membacanya semata tanpa mengetahui maknanya. Ya, tentu berbeda antara orang yang demikian dengan orang yang membaca Al-Fatihah selain dia, ya, untuk memenuhi rukun salatnya, ya, dan dia memahami maknanya, atau dia pelajari tafsir ringkasnya, ya, seperti apa yang dimaksud Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan seterusnya, maka dia akan dapat lebih khusyuk di dalam salatnya. Dia akan lebih bisa menikmati salatnya. Jadi salah satu sebab kenapa seseorang itu sulit, ya, tidak bisa merasakan khusyukan di dalam salatnya, barangkali dia tidak mengetahui, tidak memahami apa yang dibaca di dalam bacaan salatnya, khususnya, ya, bacaan Al-Qur'annya. Sulit sekali untuk bisa mendapatkan kekhusyukan di dalam salatnya. Dan memang khusyuk di dalam salat itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak mudah, ya, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudahan darinya. Oleh karena itu, patutlah kita merenungkan suatu pernyataan, ya, dari seorang ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang beliau di akhir hayatnya itu mengatakan, nadimtu ala tadyi'i aktsari awqati. Ya, jadi beliau menyesali dirinya. Kenapa? Jadi aku menyesal karena telah menghabiskan kebanyakan waktuku pada selain apa? Fi ghairi ma'anil Qur'an. Pada selain memahami makna Al-Qur'an. Aku menyesal karena telah menghabiskan banyak waktuku pada selain memahami tafsir Al-Qur'an. Padahal beliau ini termasuk seorang alim yang banyak sekali menulis tentang tafsir ayat Al-Qur'an. Dan tafsiran beliau ini, ya, itu sungguh menakjubkan. Hanya saja memang, ya, beliau banyak menulis tentang tafsir Al-Qur'an itu di akhir hayatnya. Ya. Kebanyakan tulisan beliau itu adalah tentang akidah, tentang fikih. Ya. Oleh karena itu Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan tentang Ibnu Taimiyah. Imam Adz-Dzahabi ini ulama yang banyak menulis tentang apa? Biografi, ya. Seperti karya beliau di dalam apa? Tabaqatul Hanabilah dan sebagainya, ya. Beliau punya Siyar A'lamin Nubala, ya. Tarikh Adz-Dzahabi, ya. Beliau mengatakan di dalam Mu'jam Syuyukh Adz-Dzahabi, ya,
ketika menyebutkan ya guru beliau, ya, beliau mengatakan bari'a fi tafsir Al-Quran. Ibnu Taimiyah ini unggul di dalam tafsir Al-Quran. Beliau menyelami dengan begitu dalam makna-makna yang detail, dengan instingnya yang begitu mengalir. Ini kata ya Imam Az-Zahabi. Wa ghasa fi daqiqi ma'anihi bi tab'in siyalin. Ya. Beliau masuk ke dalam makna-makna yang bahkan sulit untuk dipahami. Beliau, kata Imam Az-Zahabi tentang Ibnu Taimiyah, itu mengeluarkan faidah-faidah dari Al-Quran yang belum pernah dikeluarkan oleh orang-orang sebelumnya. Imam Az-Zahabi juga mengatakan, wa ammat tafsir famusallamun ilaih. Adapun ilmu tafsir, maka tidak diragukan lagi akan kehebatan Ibnu Taimiyah, guru. Ya. Beliau, kata Imam Az-Zahabi, ya, Ibnu Taimiyah itu memiliki kemampuan yang sangat menakjubkan dalam istihdar ya al-ayat min al-Quran, di dalam menghadirkan ayat-ayat Al-Quran ketika berdalil untuk suatu permasalahan. Jika orang yang membaca wa idza ra'ahu al-muqri tahayyara fihi, jika seorang qari melihat beliau, maka dia akan terheran-heran dengan beliau, karena saking kuatnya keimanan beliau dalam tafsir dan begitu luasnya mutala'ah, penelaan beliau, sampai-sampai ya beliau bisa menjelaskan ya kesalahan beberapa pendapat ahli tafsir. Nah, kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu sungguh sangat menarik dan inspiratif bagi kita. Beliau itu kan di akhir hayatnya, beliau itu kan di penjara sampai meninggal di dalam penjara. Yang pertama tentu kadang seseorang itu bisa fokus ya, itu ketika dalam kondisi ya terjepit ya, ketika tidak punya uang gitu ya, bisa fokus ngaji gitu ya. Ketika ya dalam kondisi yang sulit, justru kadang itu menjadi tabiat gitu ya. Manusia itu ketika dalam kepepet gitu, malah justru ya keimanannya naik, semangatnya tumbuh gitu ya. Dan dia bisa lebih fokus. Tapi itu bukanlah merupakan satu hal yang ideal tentunya. Ya tentu kalau dikasih pilihan, mana kita ya kajian dalam keadaan nyaman atau dalam keadaan genting, ya, dalam keadaan mencekam, ya. Seperti saat pandemi saja kemarin itu, semua bisa fokus, bisa menciptakan, ada orang yang menciptakan sesuatu yang mungkin belum diciptakan sebelumnya, tentang metode belajar, tentang sebagainya. Kreatif. Jadi kadang orang itu secara tabiat, nalurinya, ketika dalam kondisi kepepet, dia bisa kreatif. Bisa dapat ide-ide yang cemerlang ketika sudah kepepet. Ketika dia mengadukan kepada Allah kelemahan dirinya, ketidakmampuan dirinya, sehingga tawakal sepenuhnya kepada Allah. Doanya beda dengan pada saat dia kondisinya sedang di puncak atau sedang nyaman-nyamannya. Ya, kadang ya kondisi yang nyaman itu melenakan atau membuat seseorang itu kadang terlena, sehingga menyandarkan kehebatan itu kepada dirinya. Tapi ketika sudah tidak mampu apa-apa, dia baru melakukan i'tiraf ya, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa la haula wala quwata illa billah.
Ketika seorang sampai pada titik ini, Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan, kemudahan. Tetapi bukan berarti itu yang kita inginkan. Tentu idealnya kita apa? Tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Tetap menggantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi susah maupun mudah, gitu ya. Dalam kondisi sulit maupun apa? Sebaliknya. Nah, itulah pentingnya pertama kita memohon afiah, keselamatan, ya, kemudahan, kenyamanan, ya, kesehatan, ya. Sebagaimana yang selalu kita minta di setiap pagi dan sore hari kita. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dan seterusnya. Termasuk Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Itu yang selalu kita pinta, karena memang nikmat afiyah itu adalah nikmat yang besar setelah iman. Jadi kalau seorang mendapatkan nikmat iman, maka ada nikmat besar lainnya, apa? Nikmat afiyah, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dalam hidup. Itu nikmat. Namun terkadang orang lalai ketika terlalu apa? Nyaman. Maka dari kisah Ibnu Taimiyah ini patut direnungkan. Ini sebagaimana yang saya kutip dari faedah yang dinyatakan oleh Syekh Salih Al-Syekh, ya, hafizahullah taala, terhadap kisah Ibnu Taimiyah yang beliau itu banyak, ya, waktu ketika di akhir hayat beliau, tatkala beliau di penjara itu, akhirnya memiliki banyak waktu yang bisa digunakan untuk merenungi ayat Al-Quran. Dan nampaknya beliau begitu tenggelam dalam kebahagiaan. Jadi walaupun badannya di penjara, beliau justru apa? Sangat bahagia. Ya. Ketika bebas di luar penjara, mungkin dia akan disibukkan dengan selain Al-Quran. Ya. Tapi ketika di penjara, jasadnya yang di penjara, disiksa, tetapi apa? Hatinya bahagia. Nampaknya beliau begitu tenggelam dalam kebahagiaan untuk merenungi isi kandungan Al-Quran, sehingga beliau mengatakan tadi di awal apa? Nadimtu, ya, aku menyesal, ya. Penyesalan dalam diri beliau itu muncul, ya. Penyesalan yang keluar dari seorang yang memang ahli dan pakar dalam tafsir. Dan penyesalan ini memberikan isyarat dan seruan kepada para ulamanya, apalagi orang-orang yang menuntut ilmunya, ya, untuk memperhatikan tafsir ini. Jangan menunggu ketika kita terancam. Jangan menunggu ketika kita sudah tidak punya uang. Jangan menunggu kita sakit baru kita merenungi ayat Al-Quran. Ya. Makanya banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah al-afiyah. Ya. Jadi ketika kita sehat, nyaman, selamat, ya, ini kita banyak-banyak mensyukuri nikmat tersebut dan terus kita minta kepada Allah agar kita di dalam, ya, menekuni Al-Quran ini, ya, itu dalam keadaan sehat, nyaman, ya, aman, gitu ya, tentram. Itu faedahnya yang pertama. Ya, syukuri nikmat tersebut. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Imam Ibnu Qayyim, ini muridnya, mengatakan faqira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahhumin khairun min qira'ati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahhumin. Membaca satu ayat dengan perenungan, pemahaman, itu jauh lebih baik daripada membaca Al-Quran, mengkhatamkannya hingga mengkhatamkannya namun tanpa disertai dengan tadabbur dan pemahaman. Itu kata Imam. Lanjutnya, wa anfa'u lil qalbi wa ad'a ila husulil imani wa dhawqi halawatil qur'ani.
Hal itu juga akan dapat lebih memberikan manfaat bagi hati dan lebih bisa mendorong untuk meraih keimanan dan merasakan manisnya Al-Quran, kelezatan Al-Quran. Wa hadhihi kanat 'adatus salaf yuraddidu ahaduhumul ayah ila as-sabah. Ya, dan inilah yang menjadi kebiasaan para salaf, di mana salah seorang di antara mereka itu mengulang-ulang satu ayat hingga subuh. Dan telah thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu qama bi ayatin yuraddiduha hatta as-sabah. Ya, telah thabit atau valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau itu salat malam dengan membaca satu ayat. Satu ayat saja yang beliau ulang-ulang hingga subuh. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surat Al-Maidah ayat 118 yang artinya, jika engkau menyiksa mereka ya Allah, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ini diulang-ulang oleh Nabi SAW. Ayat yang begitu menghujam di dalam hati beliau. Ya. Sampai beliau ulang-ulang. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, faqira'atul Qur'an bitafakkuri hiya aslu salahil qalbi. Membaca Al-Quran dengan tafakkur, perenungan, itu yang menjadi aslu salahil qalbi, menjadi pokok dari perbaikan hati. Jadi kalau orang ingin memperbaiki hatinya, menata kembali hatinya, memperbaiki keadaan jiwanya, maka melalui qiraatul Quran bitafakkur wa tafahum. Baca Al-Qur'annya itu disertai dengan tafakkur, perenungan, tadabbur, penghayatan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sekarang di tafsir juz amma ini, kenapa pilih juz amma? Ya, alhamdulillah ini merupakan nikmat dari Allah, sudah sampai surat An-Nasr ya. Barangkali tinggal beberapa surat lagi kita akan mengkhatamkannya. Setelah itu selesai begitu saja atau ada lanjutannya, wallahu alam. Ya. Ya, memang juz amma adalah juz yang sangat penting. Ya. Kenapa? Ya. Karena memang juz amma itu isinya adalah surat-surat yang memang banyak dihafalkan oleh kaum muslimin. Ya, kita tahu bersama. Sering dibaca oleh para imam. Dan di juz amma ini Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan tentang perkara-perkara yang dapat mengokohkan akidah kita. Ya. Karena banyak isi suratnya surat apa? Makkiyah. Surat-surat yang kalau dikaji itu dapat menguatkan tauhid kita, khususnya tauhid uluhiyah kita. Ya, seperti keimanan kepada Allah, kepada hari akhir, mengimani ya hari kebangkitan, gitu ya. Menerima risalah Nabi SAW, al-imanu bir-rusul, mengimani para Rasulullah. Ya, menetapkan risalah Nabi SAW. Dan dapat kita jumpai di dalam membaca surat-surat yang terdapat dalam juz amma ini, Allah selalu menyinggung perkara-perkara ini. Terutama tentang hari kiamat, ya kan? Tentang hari kebangkitan, tentang keadaan manusia nanti pada hari kiamat. Ya. Di samping itu banyak surat-surat yang terdapat di dalam juz amma itu tadi apa? Surat Makkiyah, ya, bukan surat Madaniyah, kecuali surat An-Nasr ini. Surat An-Nasr, ya, demikian dinamakan, diambil dari idza jaa nasrullah, nasrullah, ya. Ya. Dan juga dinamakan dengan Al-Fath, ya. Kemudian ada surat lainnya Al-Fath. Surat Al-Fath ini juga dinamakan pula dengan surat Al-Fath dan surat At-Tawdi', ya, semacam perpisahan, ya. Karena Nabi SAW, ya, dengan turunnya surat ayat ini, ya, itu sebagai isyarat
Ya, akan dekatnya ajal Nabi SAW. Nah, sebagaimana ya di surat-surat Makkiyah yang ada di Juz Amma atau ayat-ayat Makkiyah, ya, itu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Itu sering kita ulang-ulang. Ya. Adapun surat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah, maka disebut dengan surat Madaniyah walaupun turunnya di Makkah. Seperti surat An-Nasr. Surat An-Nasr secara tempat, ya, ditinjau dari segi tempatnya ini Makkiyah. Tetapi para ulama sepakat status surat An-Nasr ini adalah Madaniyah. Karena walaupun turunnya di Makkah, ya, tetapi ini turunnya setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penamaan surat Madaniyah dan Makkiyah, meskipun sekilas itu diambil dari tempat. Ya, istilah apa? Makkiyah, Madaniyah, Makkiyah itu kan diambil dari Makkah, tempat. Madaniyah, Al-Madinah, tempat kan. Tetapi yang lebih kuat dalam hal ini adalah dari apa? Waktu, ya. Ditentukan oleh apa? Ya, hijrahnya Nabi SAW. Sebelum hijrah Makkiyah, setelah hijrah Madaniyah. Bukan dari sisi tempat. Jadi ditinjau dari sisi waktu, bukan dari sisi tempat. Itu hakikatnya. Nah, surat ini adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tatkala Nabi di Mekah, di Mina. yakni pada hari-hari tasyrik ketika haji wada'. Akan tetapi ini dinamakan dengan surat Madaniyah karena turunnya setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Ini seperti juga ayat yang di surat Al-Maidah ayat 3 itu, ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Ini ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Ini juga turunnya di Arafah. Ya. Ini Arafah termasuk Makkah. Jadi tatkala Nabi haji wada', ya, itu turun ayat tersebut. Ya. Akan tetapi ayat tersebut dinamakan dengan statusnya ayat Madaniyah karena turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Memang juz amma itu surat-suratnya kebanyakan Makkiyah. Ya, kita dapati di dalam juz amma ini surat-suratnya adalah Makkiyah. Isi kandungannya konsentrasi pada pokok-pokok akidah dan penguatan iman. Kenapa demikian? Itu disebabkan karena surat-surat tersebut turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih di Makkah. Ya, untuk mendakwahi orang-orang musyrik Arab. Di mana mereka itu, ya, kebanyakan, ya, mereka pada umumnya mengingkari pokok-pokok keimanan, mengingkari hari kebangkitan, menolak risalah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah, berpindah ke Madinah, yang kebanyakan ayat-ayatnya turun berkaitan dengan penjelasan syariat, tentang hukum-hukum fikih seperti ayat-ayat puasa, zakat, haji, dan juga hukum-hukum Islam lainnya. Ini disebabkan karena kaum muslimin itu sudah kokoh imannya, sudah menerima Islam, sudah memiliki daulah Islamiyah, negara Islam, sehingga kondisi kaum muslimin jauh lebih stabil. Akidah mereka juga semakin kuat. Ya. Namun demikian bukan berarti ketika di Madinah Nabi SAW tidak konsentrasi lagi, ya, dalam akidah. Tidak, tetap konsentrasi dengan dakwah akidah, tauhid, ya. Bahkan sampai akhir hayat beliau di Madinah. Hanya saja di Madinah lebih banyak syariat-syariat yang dijelaskan di sana. Di surat An-Nasr ini tadi sebagaimana yang disampaikan, ini
tempat turunnya di Makkah, tapi statusnya apa? Madaniyah. Dan surat An-Nasr adalah surat terakhir yang turun secara utuh. Ya. Jadi surat An-Nasr adalah surat yang terakhir kali turun secara utuh. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah qala li ibnu Abbas ya ibn Utbah ata'lamu, dalam riwayat atadri akhir suratin min al-Quran nazalat, qultu na'am idza jaa nasrullahi wal fath, qala sadaqta. Ya, berdasarkan riwayat ini, ya, ini menunjukkan bahwa, ya, Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ibnu Utbah, tahu nggak kamu akhir surat di dalam yang turun dari Al-Quran? Maka Ibnu Utbah mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, ya, kau benar. Ya. Dan memang sebagaimana juga yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, hafizahullah taala, ya, bahwa sebagian besar ulama berpendapat bahwa surat dalam Al-Quran yang terakhir kali turun secara utuh adalah surat An-Nasr. Ya, hal ini juga berdasarkan riwayat atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, ya, Ibnu Utbah ini tadi. Yang bertanya, yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepadanya, tahukah kamu, apakah kau tahu surat yang terakhir kali turun dari Al-Quran secara utuh? Maka Ubaidullah atau Ibnu Utbah mengatakan, ya, aku tahu, yaitu surat idza jaa nasrullahi wal fath. Maka Ibnu Abbas menjawab, engkau benar, sadaqta. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di antara keutamaan surat An-Nasr ini juga sebagaimana riwayat Ibnu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Suratun Nasr ta'dilu rubu'al Quran. Surat An-Nasr ini itu setara, ya, dengan seperempat Al-Quran. Ini sebagaimana takhrijnya sama dengan surat Az-Zalzalah, yang itu setara dengan apa? Ya, ta'dilu rubu'al Quran, seperempatnya Al-Quran. Dan yang terakhir, tema yang terkandung di dalam surat An-Nasr ini banyak, ya. Ini di kitab Aunur Rahman ini biasanya, ya, temanya cuman, ya, 1 halaman saja. Ini 3 halaman ini. Ini menunjukkan bahwa ini surat yang memang pendek, ya, hanya berapa ayat? 3 ayat saja. Tetapi kandungannya begitu luas, ya. Silakan muadzin kumandangkan azan terlebih dahulu. Nanti kita jelaskan kembali. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah disinggung tentang penamaan surat, ya, surat An-Nasr, ada yang mengatakan surat Al-Fath, ada juga yang mengatakan surat Taudi'. Ya, tadi belum sempat dijelaskan apa perbedaan dari wujuh tasmiyah, ya, penamaan surat An-Nasr ini sebagai surat An-Nasr Al-Fath. Dan itu kalau kita lihat itu di ayat yang pertama Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, maka kita akan dapati pesannya itu ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa yang dimaksud dengan An-Nasr? Ya, pertolongan Allah, Nasrullah, dan juga Al-Fath. Ya, An-Nasr huwa taslitullahil insana ala aduwihi bihaitsu yatamakkanu minhu wa yakhdhuluhu wa yakbitu. Ya. An-Nasr itu artinya pertolongan. Jadi kalau dinamakan dengan An-Nasr, ya, itu An-Nasr itu artinya sendiri adalah pertolongan. Pertolongan atas musuh ketika di medan perang. Sedangkan Al-Fath, ya, kalau dinamakan dengan Al-Fath, Al-Fath itu artinya kemenangan. Ya,
idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, kalau ini dinamakan dengan surat Al-Fath, yang artinya kemenangan, itu adalah merupakan buah dari hasil pertolongan tadi. Ya. Nah, yang dimaksud dengan Al-Fath di sini, ya, itu adalah Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah. Jadi pembebasan kota Makkah. Penaklukan kota Makkah yang berlangsung pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ya. Nah, surat ini juga tadi dinamakan dengan surat apa? At-Tawdi'. Surat apa? At-Tawdi'. Ya. Disebut dengan surat Tawdi' artinya perpisahan. Ya. Penamaan surat ini sebagai surat At-Tawdi' karena mengandung makna bahwa pertolongan Allah di dunia itu akan segera berakhir dan umat Islam bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan akhirat. Jadi sekaligus ini pesan perpisahan gitu ya. Dinamakan dengan surat apa? At-Tawdi', ya, perpisahan. Karena memang turunnya surat ini juga adalah menjadi salah satu isyarat tanda akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nanti yang juga di kitab ini dijelaskan nanti di akhir ya, di apa ininya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya. Ya, walihada lamma sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an-nas intaqaduhu fi kaunihi yudni Abdullah bin Abbas. Ya, ini ada kisah tersendiri ya. Ya. Karena ini diantara temanya memang al-idzan bi qurbi wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa hathuhu ala luzumi tasbih bihamdillahi wa istighfari. Ya, jadi ada riwayat sendiri dari Ibnu Abbas yang mengisyaratkan bahwa surat ini adalah sebagai isyarat atau pertanda akan perpisahan atau wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tema yang pertama al-wa'd wal bisyarah bi nasrillah wa fath Makkah wa dukhulin nasi fi dinillahi afwaja. Ya, tema utama topik pembahasan dalam surat An-Nasr ini adalah janji dan kabar gembira akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan ditaklukkannya kota Makkah. Ya. Dan masuknya umat manusia ke dalam agama Allah itu afwaja, secara berbondong-bondong. Ya. Secara berbondong-bondong. Kemudian yang kedua, ya, al-imtinan alaihi sallallahu alaihi wasallam bin nasri wal fathi. Ya. Surat ini topik pembicaraannya adalah karunia Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya pertolongan serta ya kemenangan, ya, serta anjuran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bertasbih, istighfar dan mempersiapkan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pertolongan dan kemenangan itu dari Allah. Maka beliau diminta hanya kepada Allah, diminta untuk senantiasa bertasbih dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Serta selalu siap ya untuk berjumpa kepada Allah, mempersiapkan apa yang dibawa untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pertolongan itu dan kemenangan itu datang bukan dengan menghalalkan segala cara. Ya. Itu nanti akan menjadi topik pembahasannya, tapi juga justru dengan apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah banyak hal yang akan bisa kita pelajari dari surat yang pendek ini, surat An-Nasr. Walaupun itu surat pendek, tapi itu sangat ya kandungannya sangat luas, sangat mendalam. Demikian
apa yang bisa kita bahas untuk pertemuan perdana kali ini di tafsir surat An-Nasr. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ya kepada kita, kemudahannya, afiahnya kepada kita semua untuk bisa terus ya menekuni, mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia, dan serta mencurahkan rahmatnya, ya sakinahnya kepada kita semua, ya merahmati kita semua. Baik, kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.